Hai Sobat NTV, jumpa lagi bersama saya Desmona Chandra di program Doncast. Dan kalau saya hadir pastinya untuk menemani Bang Don Bosco. Ya, Bang Don. Selamat malam. Selamat malam. Sudah bisa move on Bang Don atau masih shock? Perasaan haru biru lagi galau. Oh, masih belum bisa move on? Seperti supporter yang lainnya. Oke. Dan kita sudah mendatangkan tamu langganan nih Bang Don kalau mau bola ya. Iya, karena prediksinya sering tepat. Oke, Coach Justin, thank you sudah datang lagi untuk yang ketiga, keempat kali ya. Dan kedatangan yang lalu itu saya ingat betul Coach Justin memprediksi lawan Cina kita kans menangnya itu 60%. Oke. Dan menang. Dan betul. Lalu lawan Jepang ya tidak ada harapan untuk menang. Pada waktu itu bahasanya adalah waktu main di sini saja sudah 4-0. Gimana di sana gitu. Home aja udah 4-0. Dan akhirnya hasilnya ya kita dibantai 6-0. Ya, Coach. Ya. Coach, tapi kan Coach Justin bagaimana melihatnya permainan timnas kita away di Jepang? Puas nggak? Saya agak shock juga dengan hasil yang sampai margin terus dengan permainan yang untuk saya itu tidak sesuai dengan standar kita. Tapi saya tidak mau salahkan pelatih karena dia belum dapat peluang kesempatan untuk bereksperimen. Dia datang 2 hari ketemu Australia, dibantai. 5 hari kemudian menang lawan Bahrain. Terus pulang lagi, klub pemain masing-masing pulang, datang lagi. Sekarang agak panjang, 10 hari, 11 hari. Di Bali, di Bali. Itu pun nggak semua komplit karena pemain kayak Kevin Dish baru 2 hari terakhir datang. Masuk, menang. Tidak hanya menang, Mona. Permainan yang kita lihat. Kalau kita menang 1-0, golnya kebetulan kita tidak create peluang. Atau kita ditekan terus, itu baru was-was. Apa yang terjadi? Kita menang 1-0, kita kuasai pertandingan. China cuma dapat 1 shot yang di-save oleh Emil dan 1 mungkin setengah. Sisanya itu pulang di kita. Itu yang membuat kita mengatakan pertandingan lawan China kemarin itu adalah sebuah pertandingan yang mutunya lebih bagus, bukan? Jauh. Variasi serangan, tidak tergantung kiri, kanan, tidak tergantung 1-2 orang. Kombinasi Egy dengan Ole di babak pertama itu luar biasa. Ini sebuah plus point bahwa dengan waktu yang pas-pasan, tidak ada uji coba, progresnya kelihatan. Masuk ke match Jepang. Di akun-akun lain saya bilang, 2 choice. Yang pertama adalah full team, turun full team dengan catatan bahwa ada 3 pemain kena kartu kuning kan? Kalau kena kartu kuning lagi mereka bisa suspend. Apakah Patrick Kluivert berani mengambil risiko itu? Atau kita bereksperimen dengan pemain-pemain lainnya, bukan dengan sistem, tapi dengan memberi kesempatan kepada pemain lainnya. Tapi hasilnya yang nggak tahu gimana, ya kan? Nah, dia pilih opsi kedua. Opsi kedua ini hasilnya seperti yang kita lihat dong. Karena kalau Kelvin Verdong nggak diturunin sama sekali, it says sama Dix pun sampai 40 menit. Ini kena kartu kuning semua. Kalau kena kartu kuning lagi, mereka nggak bisa main di putaran 4. Akhirnya dirotasi, Yance starter, Beckham starter, Dean James itu nyaris nggak pernah main pun juga starter. Kevin Dix 40 menit diganti oleh Jakob. Akhirnya pemain yang jarang main kayak Shane masuk, Lili Pali masuk, Campbell banyak masuk. Artinya Patrick Kluivert bukan tidak menganggap match ini serius. Tapi dia lebih mementingkan jam terbang kepada pemain. Jam terbang dan menghindari risiko. Satu. Dia bisa melihat sepak bola ini kan bukan cuman skill. Ini masalah mental. Ini masalah disiplin. Masalah fighting spirit. Pemain kita itu bekerja keras. Tapi not organized. Nah, Wait, pemain kita itu bekerja keras tapi non-organized. Yang terlihat di lapangan yang terlihat seperti di lapangan itu. kemarin. Mungkin karena chemistry-nya belum dapat, ada beberapa pemain baru. Jadi kayak nggak organize aja. Kalau di Belanda itu ada istilah "verlopen achter de feiten aan". Artinya kita mengejar realita. Jadi realitanya ini Jepang nih. Nah, kita kejar-kejar aja di belakangnya. Artinya ini bukankah tugas dari pelatih untuk memetakan strategi bagaimana kalau misalnya melawan China seperti ini, melawan Jepang seperti ini? Betul, setuju. Dan menggabungkan
kekuatan masing-masing individu pemain yang materinya memang sudah bagus, Iya. agar bisa secara kolektif Ya. lebih bagus lagi. Iya, betul. Kalau di dalam praktek segampang dalam teori, kita udah lolos Piala Dunia dari kapan tahu. Dan begitu juga Bahrain dan China yang nggak lolos, realitanya kan nggak seperti itu. Makanya saya bisa mengerti sekarang ketika orang mengeritik kita itu seperti main tidak punya pola kemarin di Jepang, benar kah? Nggak, punya pola iya, Punya tapi pola yang salah. Oh. Salah gimana, Coach? Nah, kita flashback sedikit. Match pertama lawan Jepang, dia harusnya lihat dong. Kita main bertahan di kandang 4-0 kalah. Match Itu main bertahan tuh. Main bertahan. Match kedua juga mungkin 10 menit kita berusaha keluar. Bertahan juga. Parkir bus ya? Parkir bis. 5-4-1. Pada saat ketemu tim yang jauh di atas kita, ibarat kalau mereka datang silakan masuk, kita kasih space mereka bermain. Dan harus diakui juga, orang kan bilang, ya waktu lawan kita di GBK, Jepang tampil full tim, sekarang enggak. Nah, Saya nonton Apa Jepang, jawabannya? saya nonton Jepang itu udah tahunan, puluhan tahun, oke? Belum pernah lihat Jepang main sedahsyat kemarin. Gila itu Jepang. Padahal bukan full pilar ya pemainnya. bukannya Bukan full semua, tim, tapi lagi on fire aja. bukannya semua berpikir bahwa pertandingan ini tidak menentukan lagi. Mungkin, tapi setelah Jepang lolos, mereka ketemu Saudi. Saya nonton juga, ibarat jalan kaki, nggak ada lari-larinya. Serius. Jalan-jalan. Malah mainnya santai banget. 1-1 loh skor di Jepang. Saudi yang kita kalahkan dan sekali seri. Oke. Lawan Australia, main gigi 1. Australia ngotot karena harus lolos kan. Australia ngotot, akhirnya di menit-menit terakhir dapat 1 gol Australia. Main santai. Endo sama Kubo pemain bintang mereka dicadangin lawan Australia. Lawan kita turunin semua dong. Full tim yang hebat-hebat. Bukankah ada 2 debutan juga, beberapa pemain lapis B, Coach, dan memanglah ada Kubo, kemudian ada Kamada. Nah, apakah faktor inilah yang menjadikan mental, jadi ketika bermain melawan Australia itu kan mereka tidak muncul tuh pemain pilar. Nah, mungkin pemain timnas kita termasuk Coach Patrick juga merasa nanti akan dikeluarkan, diturunkan pemain lapis 2. Tapi begitu mereka sampai di sana tiba-tiba keluarlah Endo, Kamada, Kubo. Kemudian mental pemain kita pun langsung drop. Jadi belum main itu udah Sebenarnya enggak. Seorang pelatih nggak boleh bertindak sebagai paranormal bahwa dia tahu siapa yang akan diturunkan. Tapi kan isu yang berhembus adalah Jepang sudah lolos ke putaran final. Jadi mereka pastinya akan bermain santai, tidak akan mengambil resiko cedera pemain. Nah, ini sebuah bukti ternyata tidak. Karena kalau seandainya Jepang kalah lawan kita, mereka akan turun banyak di rank FIFA. Tadi ada penjelasan. Jadi mereka fight untuk rank FIFA karena 2 main sebelumnya mereka nggak menang. Kalau seandainya lawan Saudi dan Australia menang, mungkin yang ketiga lebih santai pemainnya. Karena mereka harus menang, ngegas dong. Dan jarang walaupun pada saat Jepang menang lawan Jerman maupun Spanyol, nggak main kayak begini. Ini benar-benar match yang eksepsional. Sampai kita press mereka di ruang kecil aja, lolos aja. Bola itu sampai semua nempel di kaki. Almost perfect lah. Sekarang pertanyaan saya, Coach, apakah ada faktor non-teknis yang mempengaruhi permainan kita gitu ketika melawan Jepang? Murni kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Kalah kualitas, kurang kompak, ada beberapa pemain baru yang diturunkan. Dan mungkin ada rasa agak jenuh juga, karena habis itu kan mereka liburan. Tapi kalau saya bilang, murni kalah kualitas. Kalah kelas juga. Kalah kelas. Tapi terakhir Bang Don ingat nggak, Coach Justin bilang ketika kita wawancara sebelum pertandingan lawan China, materi pemain Jepang yang lapis B gitu ya, dan 3 gitu ya, kurang lebih sama dengan materi pemain timnas kita. Ya, selevel. Ya kira-kira selevel. Tapi kok bisa sampai kalah jauh begini, Coach? Ya itu chemistry-nya. Jadi kuncinya di chemistry. Ya? Kurangnya waktu bermain bersama. Dengan pemain-pemain yang diturunkan. Makanya Patrick Kluivert kan pilih opsi kedua. Eksperimen ya. Liga. Karena dari 11 pemain yang turun starter, itu hanya 3 pemain main di Jepang, kiper dan 2 defender. Sisanya main di luar. Itu juga bukan klub yang benar-benar, ya main di luar, kayak ada 1 pemain Belanda yang main di Sparta, itu juga selevel Calvin Verdong. Bukan pemain hebat. Tapi somehow mereka bisa nge-push dirinya sendiri.
di mana mereka sebenarnya sudah kompak karena dapat jarang dapatkan jam terbang bermain kan. Tapi sama di match kemarin kayaknya dipaksa sama pelatihnya untuk menang, nggak boleh kalah lawan Indonesia karena biar mereka tidak turun dari ranking. Iya, kalau dari ranking kan sekarang Jepang ranking 15 ya. Ya. Dan kita di 120-an kalau tidak salah kan. Iya. Jadi memang jauh kan. Jauh. Kelasnya. Lawan Australia pun jauh. Jauh. Ya, jadi netizen pun juga harus sadar. Saya berkali-kali bilang bahwa pemain diaspora kita itu tier 3, tier 4. Siapa yang bermain di tim top? Mona tadi katakan ya JHS definisinya degradasi loh. Iya. Baru promosi langsung degradasi. Oke, kalau kita ngomongin JHS berarti kita mencermati lini pertahanan kita yang rapuh ya, Coach ya. Seperti yang kita lihat. Kemarin iya. Kemarin rapuh. Tapi bukan hanya, is it fair untuk menilai timnas hanya dari satu match lawan Jepang? Kan enggak. Kan enggak. Iya. Kita sebelumnya itu main 6 match, dapat 6 poin. Sekarang 3 match, 6 poin lolos. Iya. Kan kita nggak fair untuk menilai Patrick Kluivert hanya dari match kemarin. Di mana kita sudah lolos, di mana nggak ada kepentingan lagi. Bahwa ada PR banyak. Ya, for sure, definitely. Tapi kekalahan seperti ini apa sih pengaruhnya terhadap mental pemain gitu? Ya, itu tiap pemain berbeda ya. Tapi untungnya kalau saya bilang, untungnya pemain langsung libur. Langsung libur 3 minggu, baru mereka kembali ke klub masing-masing. Jadi mereka bisa langsung relax. Langsung relax, mungkin 1-2 hari seminggu mereka nggak pikirin, baru mikirin lagi untuk comeback. Saya rasa is not an issue sama sekali. Mungkin ada pikiran kita menginjak bumi lagi gitu. Ya sekarang bukan kita, netizen. Netizen harus sadar bahwa tim kita itu seperti ini. Kadang kita bisa bermain oke, tapi lawannya juga selevel kita. Tapi pada saat kita ketemu tim dunia, Australia juga level 2, rank 25, ya kan? Ya kita kekurangan, tekor. Artinya pemain kita saat ini dihadapkan dengan fakta kalau inilah level-level kalau berhadapan dengan pemain Piala Dunia seperti ini. Iya, betul. Kemampuan mengelola bolanya harus seperti ini, staminanya harus seperti ini. Enggak, football intelligence. We lack of that. Apa? Football intelligence itu seperti apa? Cara mengambil keputusan, cara positioning, running off the ball pada saat tidak pegang bola, larinya seperti apa. Dalam 90 menit, pemain pegang bola itu average cuma 3 menit. Dalam 90 menit? Dalam 90 menit, average. Jadi sentuh 1, 2, 3 passing, sentuh 1, 2, 3 passing. Itu hanya 3 menit itu? Itu 3 menit, sekitar 3 menit. Iya. Total. Pertanyaan kan adalah, pemain dinilai dari 87 menit di mana mereka tidak pegang bola. Covernya, larinya, off the ball-nya, mereka jauh lebih pintar daripada kita. Jauh, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu apa, udah lihat, masuk ke sini, masuk ke sana ini. Ini masalah chemistry. Itu kan saya teringat bagaimana kritik pelatih Belanda tentang Lionel Messi. Dia bilang itu dia hanya jalan-jalan itu di lapangan. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Si Van Gaal waktu itu. Van Gaal. Iya. Cuman dia jalan-jalan, cuman di saat dia harus lari, dia lari. Ya saya teringat itu. Ya. Jadi chemistry dan football, kita kalah. Murni kalah kualitas. Mungkin kalah bakat, kalah football intelligence, kalah segalanya. Di match tersebut. Tapi lawan kita nanti di putaran 4 yang jauh lebih penting dari sini. Kan bukan level Jepang. Iya. Bukan level Australia. Jadi nggak usah terlalu paranoid dulu ya. Selevel kita. Ya kan? Nggak terlalu parno. Tapi kita harus perbaiki. Apa yang salah. Dan di sini pun saya juga katakan berapa, Bung Don tanya berapa peluang kita lolos. Kalau secara football teknis 60% masih saya yakin bisa lolos. Masih 60% ya. Nggak lolos ke putaran 5 kan? Nggak lolos ke Piala Dunia. Cuman yang jadi masalah adalah kita main di kandang Timur Tengah. Iya, betul. Oke? Dan kita tahu
mereka sering memanfaatkan faktor non teknis. Ya. Ketika coach bilang 60%, tapi itu Wamendikti bilang kalau kita menang lawan Jepang ini atau lawan Cina kita masih punya peluang 50%. Tapi kalau lawan Jepang itu makin turun gitu. Ya. Tertinggal mungkin 10%. Enggak. 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 Kalau kita lihat Wamendikti yang bilang 41%. Iya, 41% deh. Itu dipilah lagi kan. Dia betul. bilang lolos langsung 100,3%. Lolos ke putaran 4 dan 5 itu 80% bahkan dia bilang. Jadi dihitung-hitung lahirlah 43%. Kalau kita kan ngitungnya per event. Iya, per event. Gitu. Oke, kita akan bahas Coach bagaimana Indonesia nanti di putaran keempat. Ya. Setelah jeda berikut ini, tetaplah di Doncast. Kembali di Doncast, masih bersama kami di studio Coach Justin. Kita mau ngomongin soal kans Timnas Indonesia di putaran keempat. Kira-kira kansnya sebesar apa sih? Oke, ini kasus kan agak aneh ini putaran 4 ini. Anehnya apa? Ya, yang namanya kualifikasi buat netral itu harusnya bermain di tim di tempat netral. Tempat netral. Tapi AFC ini kan ajaib. Dan ini bukan pertama kali. Seringkali mereka mengambil keputusan yang ajaib yang lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah. Itu kenapa bisa begitu ya? Karena pengurus mereka banyak dari Timur Tengah dan lobby mereka bagus dan duit mereka jauh lebih kencang. Jadi some people bilang jangan menggabung-gabungkan sepak bola dengan politik. Tapi ini secara tidak langsung juga permainan ya? Enggak, saya setuju. Kalau bisa tolong jangan digabungkan. Tapi yang gabungkan kan pengurusnya sendiri. Enggak, kan ini kan juga bukan soal bahwa ini adalah AFC, tapi ini kan soal negara kan? Iya. Berarti harus ada di level itu misalnya untuk di lobby supaya harus di tempat netral gitu. They don't care. They don't care. Kalau lihat kasus Qatar menjadi tuan rumah, terus 2034 kasus Saudi jadi tuan rumah, itu kan fishy. Iya. Itu kan berbau nggak ada faktor yang nggak fair. Ini mereka. Ya, ini gaya soal, mereka. Ini soal negara-negara petrodolar kan? Iya. Kira-kira begitu ya. Kita lihat dari 6 negara yang sudah lolos. Siapa? Jepang, Korea, Australia, Uzbek, Yordania. Satu lagi apa? Iran ya? Ya, Iran. Hanya satu negara Arab. Iran kan Persia. Iya. Hanya satu negara Arab. Di grup berikutnya dari 6 hanya Indonesia yang non Arab. Hanya Indonesia yang non Arab begitu ya. Artinya mereka berusaha untuk sebanyak mungkin negara Arab lolos ke Piala Dunia. Iya. Nah, lahirlah permainan kayak begini. Jadi, karena kan ada hubungannya juga mungkin ya, karena Arab kan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, 2034. Iya. Ada pengaruh. Ini betul-betul keputusan politis atau keputusan olahraga? Ini keputusan KKN, for sure. Kalau seandainya kita bicara netral, kita bicara mainlah di negara yang sudah lolos. Jepang, Korea, Uzbek. Kenapa harus di Saudi dan Qatar lagi? It's always Qatar, ngerti nggak? Karena mungkin pilihannya adalah yang fasilitasnya baik, mendukung, bagus. Enggak. Sehingga fasilitas, kalau kita bicara fasilitas, AFC punya standar dan kita penuhi itu juga. Keamanan. Semua. AFC punya standar baku dan kita memenuhi standar itu. Jadi bohong dong. Nggak, tapi kan misalnya orang seperti Pak Erick Thohir mestinya punya langkah untuk paling tidak itu memprotes atau harus mempersoalkan. Pak Erick bilang ke saya pribadi lewat telepon mereka akan mengajukan tuan rumah. Jadi tuan rumah. Ya. Saya bilang, loh Pak, kan bisa ditunjuk. Enggak, kita tetap mengajukan. Oh, kita yang mengajukan tuan rumah. Karena di website AFC sama FIFA nggak ada itu tuan rumahnya siapa. Sekarang begini, memang kan pertandingan di babak keempat ini kan melawan negara-negara Arab kan sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat membandingkan antara kemampuan sepak bola kesebelasan negara-negara Arab ini teluk ya dengan Jepang misalnya, apa yang berbeda? Ya, beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Jauh. Ya. Beda segala segi. Kalau pola permainan juga, Coach? Enggak.
pola permainan is one thing. The other thing is ada bagaimana menjalankan pola permainan. Kan beda. Ya, ya. Kalau soal tactical itu pelatih itu hebat semua lah. Oke. Tapi kan kok Bahrain nggak lolos, Iya, kok iya, ini, iya, iya, kok iya. Mancini, notabene juara Pelatih Eropa, Arab ya, pelatih juara Saudi. Eropa, ngelatih Arab kok bisa dipecat? Karena tactical Iya, iya, is iya, one thing, menarik. eksekusi, Finishing. bukan menjalankan tactical ini dua hal yang berbeda. Nah, untuk bisa melakukan itu, Patrick sudah membuktikan dalam dia hanya butuh 3 match untuk mendapatkan 6 poin Iya, iya. dan membawa kita lolos. Iya, iya. Tapi sekali lagi ini bukan tukang sulap, bukan David Copperfield kan. Ini tentu. Ini Patrick Kluivert dalam arti dia butuh waktu kan. Iya, iya. Friendly match, beruntung kita dapat friendly match, kita akan main di Surabaya lawan Kuwait dan Lebanon. Oke. Nah, disitulah saya harap berubah dengan gaya sekarang. Oke. Nah, kalau lihat ya negara-negara teluk sepak bolanya kan kita udah tahu. Indonesia pernah mengalahkan Saudi, Ya. mengalahkan 4 kali main, 2 kali seri, 2 kali menang. Nah, kalau lihat seperti itu sebetulnya tadi kan coach bilang kans kita itu 60% gitu. Ya. Kalau saya turunin jadi 50% gimana? It's okay. Dalam arti secara teknis kita nggak kalah loh mereka. Yang kita nggak bisa pegang kan non teknis. Oke. Jadi penentuan tuan rumah itu akan berdampak ya setidaknya terhadap bagaimana nanti timnas Indonesia melawan Ya, calon di berdampak di atas kertas. Berdampak di atas kertas bahwa mereka main di kandang mungkin fansnya lebih banyak atau apa. Ada lagi nggak soal-soal non teknis tadi itu Nah, yang membuat mereka bisa? suap lah. Oh iya. Cerita suap wasit. atau bagaimana mungkin pemain-pemain Timur Tengah itu bisa memancing emosi pemain kita, kan sudah pernah terjadi sebelumnya ya coach. Kalau itu nggak segampang itu. Selama wasitnya netral oke-oke aja. Nah, tapi jadi masalah wasitnya. Ya, saya bisa kasih 2 contoh. Qatar lawan India, oke? Qatar lawan India. Itu bola di deket tiang kiper gawangnya India. Qatar masuk, bola itu udah segini out, setengah meter. Sudah out. Out, dibiarin loh. Tapi kan ada VCR Tidak pakai tuh. VAR. Iya. Nggak tahu ada VAR atau nggak. Intinya adalah out setengah meter, dibiarin masuk, Qatar cetak gol. Kita lawan Bahrain. Iya. 6 Perpanjangan waktunya. 6 menit Iya, injury time dikasih Abnormal. 50% ekstra jadi 9 menit. Padahal dalam 6 menit tidak ada kejadian yang signifikan yang membenarkan wasit untuk memberikan ekstra 50% 3 menit. Nggak ada. Intinya adalah bahwa sepak bola itu bukan matematika. Nggak bisa diprediksi siapa yang lolos. Iya, Dan tergantung banyak faktor. Uzbekistan itu orang kaget Uzbekistan. Iya. Saya nggak kaget. Karena kalau lihat youth mereka main, itu luar biasa. Dari youth sudah dipupuk, Betul. hasilnya sekarang. Jadi Dalam Itu bukan pertanyaan kebetulan. saya sebetulnya begini coach. Kalau kita bicara tuan rumah ya udah misalnya seperti itu. Ya. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pelatih tentang pemain kita? Technical maupun Yang mental. untuk 4 itu. Iya. Ya. Mental saya rasa nggak ada masalah. Oke. Teknik ya, Ya. nggak ada masalah. Yang membuat masalah untuk saya itu tactical. Oh, tactical. Apa Bukan bedanya chemistry. teknik dan tactical? Ya, teknik adalah kemampuan seorang pemain untuk mengelola bola. Iya, iya. Betul. Dalam arti passing Ya. dan lain-lain lah. Tactical adalah sebuah skema yang harus dimainkan oleh pemain untuk menjalankan. Tactical terbaik adalah skema di mana kualitas bermain bisa bermain maksimal. Oke? Ya. Menurut saya, sekali lagi, mungkin ini orang bilang subjektif. Oke, ini pendapat saya pribadi, Ya. subjektif. Saya merasa kita nggak cocok untuk main 3-4-3. Oh, 3-4-3 kita nggak cocok. Ya. 3-4-3 itu sangat sulit. Itu butuh kekompakan yang luar biasa, butuh timing yang luar biasa, karena space-nya terlalu besar, Ya. dan kerja keras yang luar biasa. Contoh, MU 1 tahun main 3-4-3, rank 15 loh. Kalah mulu ya. Nah, itu berarti baiknya gimana? Kita harus 4 di belakang begitu? Kita main sesuai dengan
kebiasaan pemain kapasitas, ya itu main 4 back. 4-3-3. 4-3-3. Karena kita lihat pemain kita yang di belakang diaspora, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Meiselhurst, itu main 4 back terus di klubnya. Hanya Itses yang main 3 back. Oke. Kita bicara siapa lagi? Tom Haye, Joy Pelupesi, main biasanya 4-3-3. Ya, jadi tidak Jadi rata-rata mayoritas dari pemain yang ada itu main 4-3-3, 4-2-3-1 atau 4 back. Kalau main di negara Teluk, kita kan satu pot dengan Oman ya. Ya. Jadi lawan Oman kita nggak ketemu. Kita mungkin Ya. artinya Saudi, Qatar, Irak, UAE. Ya. Kalau lihat kekuatan itu misalnya, kalau Saudi kan kita sudah tahu itu sebetulnya. Sama rata Gitu. Sama. Qatar sama semua. Tapi kalau Irak home and away kita kalah, coach. Itu kan pelatih sebelumnya. tapi pemain kita kali ini sudah muncul Joy Pelupesi. Sudah lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Dan makanya taktikal harus berubah. Jangan main bertahan lah. Kita kalah lawan Jepang juga mainnya sebenarnya sama dengan pelatih sebelumnya, main parkir base lah. Karena kita nggak tahu harus ngapain. Kita harus keluar, kita harus menyerang. Kualitas pemain kita itu menyerang. Tapi apakah mungkin filosofi pelatih Belanda itu tidak sama dengan pemain-pemain kualitas atau materi pemain kita dan kebiasaan pemain timnas Indonesia? Enggak, mayoritas yang jadi starter ya, 11 pemain, itu kan 80-90% pemain Belanda. Atau main di luar. Tapi akhir-akhir ini kan banyak yang diturunkan pemain Liga 1, coach. Ya kan buat eksperimen, kasih jam terbang aja. Dan nanti di 2 uji coba ini akan terbukti. Jadi kita uji coba lawan Lebanon dan Kuwait. Oh, Kuwait. Jadi betul-betul permainan negara Teluk juga lah. Negara Teluk. Cuman saya bilang, Pak Erik, kita nggak ada match away. Dia bilang kayaknya nggak bisa, jadi main di Surabaya. Permainan untuk friendly match ini kira-kira bisa diperbanyak nggak ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena terbentur dengan agenda FIFA. Agenda FIFA. Jadi orang lihat waktu kita kan banyak dari bulan Juni sekarang sampai September atau Oktober mainnya. Nggak sih gampang itu. Waktu mereka hanya di awal di September, di mana agenda FIFA kosong, semua timnas bermain, semua timnas seluruh dunia bermain, termasuk kita. Di Eropa mereka melakukan kualifikasi Piala Dunia, di kita friendly match untuk Indonesia. Nah, friendly match itu dimanfaatkan. Pada saat 2 friendly match selesai, kembali lagi ke klubnya. Di bulan Oktober, tanggal berapa lah itu juga dilepas lagi. 8-11-14 itu FIFA agenda lagi. Pemain datang dari Eropa langsung ke Qatar, lebih dekat by the way. Ya kan? Tapi jarak mainnya ini dekat-dekat, coach. Betul. Antara 8 ke 14 berapa tuh seminggu? 8-11-14. Ya. 2 dari 3 match. 2 dari 3 tanggal itu kita bermain. Sanggup nggak pemain kita, coach? Nggak ada pilihan. You have no choice. Harus sanggup. Tapi itu jadi problem betul bagi seorang pelatih, atau gimana? Iya, karena bedanya pelatih timnas dan pelatih klub adalah pelatih timnas waktunya sangat pendek. Betul. Jadi mereka nggak bisa gampang. Itulah kenapa kita mempertahankan 3-4-3. Bukan ini formasi yang ideal, karena pemain sudah biasa. Kalau mau dirubah nanti pada saat friendly match. Oh, friendly match. Dan saya expect pribadi kita akan bermain dengan 4 back. Nanti di friendly match. Iya. Tapi bukankah sama, coach? Timnas lainnya ini juga tidak punya waktu yang cukup membangun chemistry antar pemain. Betul, tapi timnas lainnya nggak punya pelatih baru yang baru 3 pelatih mereka sudah tetap ya, sudah lebih lama. Dan pemain-pemain mereka juga sudah sering bermain bersama kah? Berbeda dengan pemain kita yang mungkin... Joe itu baru 3 match loh, Ole baru beberapa match. Iya, 3. Jadi ngaruh loh. Iya. Belum ada yang cedera dan ini itu dan lain-lainnya. Jadi semoga semua fit. Terus ya di Oktober kita gas. Kalau begitu, coach. Sudah pernah nggak bicara, kan Anda kan bisa berbahasa Belanda kan? Ya. Memang mungkin pernah nggak berbicara misalnya dengan Kluivert atau Alex Pastoor? Saya nggak boleh mau. nanya-nanya. Enggak.
Justru saya bisa. Bahkan saya pernah mengatakan ke Pak Erik, Pak saya mau interview Kluivert, bilang, oh ya bisa nanti dia tuh. Tapi setelah itu saya pikir lebih baik saya jangan terlalu dekat dengan pemain maupun dengan pelatih. Biar kritiknya lebih gampang. Jiwa pandit forever ya Coach. Jadi saya nggak mau terlalu dekat sama mereka. Coach, karena putaran 4 ini sangat penting ya, menentukan apakah perlu tambahan armada pemain diaspora lagi? Ya, kalau ditanya apakah perlu, jawabannya iya. Pertanyaan kedua kan, apakah kita punya stok? Enggak. Oke. Dari pemain yang ada sekarang, yang diaspora, apakah semua masih tetap dipakai atau akan ada pergantian, Coach? Ada yang tidak diikutkan, misalnya? Ya itu, ya. Putusan pelatih ya? Ya itu urusan pelatih itu. Memang ada beberapa pemain diaspora yang tidak dimainkan kan, contoh kayak Nathan, Strike. Ya kita nggak tahu perkembangan mereka seperti apa. Kalau mereka berkembang pesat, bisa aja mereka diberi kesempatan. Cuman kalau lihat sekarang, ya saya rasa pemain kayak Kambuaya ini jangan kaget kalau akan jadi starter. Oh jadi maksudnya pemain diaspora yang kemarin seperti ini disebutkan Strike, Nathan Choaon itu tidak lebih baik dari pemain liga atau lokal kita, Coach? Enggak, bukan tidak lebih baik. Tapi menurut Kluivert, mereka sudah diberi kesempatan dan mereka kurang perform. Sementara Kambuaya diberi kesempatan langsung perform. Beckham. Ya, jadi istilah baik atau tidak baik itu kan sangat subjektif. Parameternya apa? Tiap orang beda. Nah, parameternya Kluivert. Statistiknya dong, Coach? Enggak. Kan tergantung statistik lagi, saya nggak percaya statistik. Tergantung strategi bermain kan? Iya. Cocok atau enggak? Cocok atau tidak. Jadi, sama kayak tadi kita bahas Mancini kurang canggih apa? Ternyata nggak cocok juga di Arab, ya kan? Padahal dia juara Eropa. Jadi masalah cocok-cocokan. Jadi bukan Nathan atau Strike, enggak. Ini masalah mungkin mereka kurang cocok dengan sistemnya Kluivert sehingga pemain lain yang diberi kesempatan langsung on fire. Oke, kayak Kambuaya. Tapi negara lawan kita di Timur Tengah itu, saya rasa mereka pelajari betul kan? Ya pasti. Orang-orang kita itu. Ya harus. Pelatihnya harus pelajari kita, karena kita juga pelajari mereka. Jadi itu kan cuma teori semua. Prakteknya kan beda. Tapi Coach, kalau misal permainan Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali. Ya. Nah, kalau sekarang saat ini komposisi pemain yang ada digodok, dimaksimalkan. Belum tentu kan mereka bisa ikut lagi kan ke berikutnya. Apakah tidak lebih baik kalau PK, pelatih Patrick Kluivert ini mencari bibit-bibit supaya ketika bermain 4 tahun lagi itu masih bisa ikutan gitu, Coach? Ada beberapa diaspora soalnya yang sudah berumur juga. Ya, gini. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Jadi kalau saya melihat pola Erik Thohir dan Kluivert, mereka mempersiapkan pemain-pemain untuk 2030. Yaitu pemain kayak Strike, Jenner, Justin, Nathan, kan muda-muda masih semua. Muda. Ya. Betul. Tapi ada beberapa yang senior. Sandy, Tom, Joey di umur 30 didatangkan. Karena pemain-pemain senior ini dibutuhkan untuk membimbing, karena mereka berpengalaman membimbing yang muda untuk jangka pendek. Jadi ada yang target 2026, kalau bisa kenapa enggak? Iya. Tapi saya rasa Joey Pelupesi nggak akan main lagi di 2030. Iya. Lili Pali. Lili Pali. Jadi memang ada target, ada pemain-pemain yang bisa meneruskan, ada yang untuk jangka pendek. Gitu. Jadi sama seperti Jepang kemarin ya, sengaja diturunkan yang senior supaya bisa membimbing yang lapis B, lapis C-nya itu ya. Oke, kita akan bahas juga Coach seperti apa nasib Patrick Kluivert nih setelah kalah tragis 6-0 di segmen berikutnya. Tetaplah di Doncast. Ya masih di Doncast bersama saya Desmonda dan juga Bang Zul. Saya Don Bosco Slama. Ya kita akan bicara soal pelatih kali ini ya. Kalau misalnya tadi disebutkan Bang Don, Mancini langsung di-cut. Nah, karena begini di netizen itu rame.
kan gitu. Begitu kalah, dia kembalikan STY. Selalu begitu. Kira-kira begitu. Ya. Gimana? Ya mereka lupa di bawah STY 6 pertandingan 6 poin. Di bawah Clifford 3 pertandingan 6 poin. Ah, itu bedanya. Itu bedanya. Dan gaya bermain juga. Saya kira beda. netizen harap maklum yang begini ya. Iya. Kalau mereka harus belajar. Mereka harus Artinya nonton kalau ini. lihat itu tidak bisa kita berpikir jangka pendek karena kalah ini lalu kemudian Clifford Enggak. nggak lagi. Ini kan pertandingan nggak penting. Kalau pertandingan penting, tim inti diturunkan. Ini beda cerita. Artinya pertandingan lawan Jepang itu hanya eksperimen. Eksperimen. Ya? Padahal Jepangnya bermain serius. Itu yang kita nggak nyangka juga. Jadi udahlah, anggap ini pelajaran penting lah buat kita. Ya banyak Pelajaran. orang mengatakan ini pelajaran, tapi pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa satu, kita nggak sehebat itu. Kita nggak sehebat. Harus membumi. Kedua, Ya, kedua, kita harus kalau mau lawan tim yang di atas kita harus memberikan ekstra lebih bagus lagi. Ketiga, masalah chemistry, masalah komunikasi. Keempat ya, football intelligence itu. Kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Apakah itu bisa disiasati? Ya, bisa. Tapi nggak sepenuhnya. Bahkan kiper seperti Emil. Ya. bukan Emil misalnya ya, kiper-kiper hebat lah, coach, seperti misalnya Casillas, Donnarumma. Buffon, Ya. ya. Mungkin kalau di posisi Emil saat itu juga tidak berdaya ya, coach. Enggak, juga jebok. Donnarumma baru menang Champions League kalah 3-0 lawan Norway. iya. Jadi sepak bola ya kan lucu kalau orang-orang ya itu orang yang benar-benar nggak ngerti bola tapi merasa ngerti bola. Ya di kandang kita dengan Jepang full tim cuma 4-0, away dengan tim cadangan cuma 6-0. Kalau saya dengar itu udah nggak ngerti lagi. Then you really don't understand football. Karena sepak bola tiap match berbeda. Ya, tidak ada pertandingan yang sama Enggak, persis. bahwa cadangan, mereka jadi cadangan, itu bukan karena mereka jelek. Mungkin ada yang lebih bagus daripada yang starter. Mereka jadi cadangan karena itu selera pelatih. Subjektivitas pelatih ya. Bukan karena mereka lebih jelek daripada pemain starter. Nah, tapi orang kita itu nggak paham gitu-gituan. Itu gini, coach. Kadang-kadang memang kan ada euforia dan perkiraan bahwa ini akan menang. Iya. Paling tidak draw. Ya. Atau kalau kalah tidak sebanyak itu kira-kira. Saya pun juga berharap draw. Saya berharap Jepang main dengan satu kaki, main malas-malasan agar kita bisa draw, ngerti nggak? Iya, Nah, Atau main tanpa kiper. realitanya mereka bermain dengan 4 kaki, Iya. bukan 2 kaki. Dan 4 mata mereka kaki. di mana-mana, Iya. coach. Mereka sepertinya bisa melihat bola dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya? Konsisten loh. Iya. Gila, intensitas tinggi, temponya, akurasi passing. Makanya saya bilang tadi, saya nggak pernah lihat Jepang main kayak begini. Artinya kita bisa memaklumi timnas kita dong, coach. Karena kan Memang. untuk membentuk timnas Jepang itu sudah dari puluhan Tahun, betul. Jadi tidak bisa membandingkan karena seperti tidak Memang nggak bisa. Memang nggak. Udah pelatih baru, beberapa pemain baru. Mereka Cuman sudah berkali-kali langganan Piala itulah Dunia. orang kita yang harus sebenarnya segelintir. Mayoritas waras kok. mayoritas dan netizen itu waras. Yang nggak waras cuma segelintir. Tapi Yang vokal. Kita nggak mau tahu pokoknya ya di mana-mana tong kosong itu nyaring bunyinya. Peribahasanya tepat sekali di sini. Iya. Coach, tapi apakah ada faktor euforia dari supporter yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan para pemain ini seperti terbang melayang, sehingga yang tadi disebutkan tidak membumi, sehingga tidak fokus ketika bermain? Enggak, saya rasa enggak. Saya rasa mereka cukup apalagi kalau apa namanya lahir atau besar di Belanda, mereka nggak terlalu gampang ke distract hal seperti itu. Iya. Apa filosofi di balik lahir di Belanda kemudian tidak? Just be yourself. Ya. Make it simple, low profile. Tidak akan ada pengaruh seberapapun gegap gempitanya supporter. Permainan ya permainan gitu. Buktinya mereka bisa tampil bagus lawan China kok. Iya. Itu bisa dibilang bagus, coach, lawan China hanya dengan satu penalti dan satu gol. Iya. Bukan hasil akhir, permainan. Permainan yang kita lihat. Iya. Berapa peluang kita create, ball possession, oke, variasi dari serangan. Oke, Kalau kita main di negara Teluk kan supporter kita di sana juga banyak kan. Iya, Ke Bahrain banyak, Iya. di Saudi banyak. betul. Saya tidak tahu kalau di Irak, tetapi kalau di misalnya Di Qatar UAE sama Saudi banyak. Iya Betul, banyak betul, sekali. betul. Jadi orang merasa
pertandingan itu penonton itu kalau supportingnya itu 50-50 lah. Iya. Jadi Iya. tidak sesuatu yang Iya, asing banget. tapi mau satu stadion isinya fans Indonesia, kalau yang ambil keputusan wasit di lapangan, itulah. Meskipun pemain kita 12 ya sama Iya. supporter ya. Iya. Itu menarik. Yang repot itu kan yang di lapangan ini, yang wasit-wasit ini yang repot. Iya. Semoga wasitnya dari Jepang atau Korea atau dari Uzbek. Baru kita bilang Ya. itu fair. Ya, ya Artinya ada harapan harusnya mereka lebih ada harapan. Tapi kalau wasitnya dari Bahrain yang udah nggak lolos, kan ngeri-ngeri. Ya, solidaritas Dia ngeri-ngeri sedap tuh. Saat ini kan Irak sudah mengirimkan surat protes kan ya Coach ya. Ya. Apakah menurut Coach Indonesia harusnya mengikuti Indonesia juga sudah mengirimkan surat protes? akan mengirim. Saya nggak tahu sudah atau akan, proposal? tapi Indonesia akan. Itu Pak Erik langsung bilang, mereka akan mengajukan jadi tuan rumah. Artinya kalau tidak diapa-apain itu juga salah kita ya sebetulnya. Iya. Kita keliru. Nah, kita harus protes. Kalau bisa yang lain protes juga tuh. Oman lah, apalah. Oke, jadi harus ada ajakan dari Indonesia juga ya untuk Oman, kemudian negara UAE Ya, bersama-sama berdiplomasi. Sebenarnya mereka melihat sendiri bahwa ini sebenarnya nggak fair. Kita mau protes. Karena mainnya kenapa harus di Saudi? Iya. Tapi mereka berpikir juga untuk mereka mungkin juga menguntungkan karena klimatnya kan sama. Nah ini kan AFC. Untuk pemain UEA, pemain Irak, pemain Oman, kan mereka sebenarnya nggak terlalu protes karena kan jaraknya dekat. West Asia ya. Ya. Dan klimatnya sama, Ya. temperaturnya sama daripada kalau gue protes ntar gue harus main di Jepang lagi, iya kan? Gue main di Jepang lebih dingin lagi apa? Makanya mereka nggak protes. Coach, FIFA di mana posisinya ketika Harusnya FIFA bisa melobi ya? AFC untuk memberi masukan lah. Tapi ya FIFA isinya juga gitu-gitu aja. I don't trust them. Sekarang kalau kita milih, Sudah sering saya katakan ini. kita harus all out di fase 4 ini atau nanti ke fase 5? Enggak. Kalau kita lolos ke 5, saya nggak percaya. Itu benar-benar mujizat yang atur. I really don't. Kalau kita lolos ke 5 atau kita lolos dari 5, Coach? Lolos ke putaran ke-5. Putaran kelima. Saya Artinya kita runner up, Coach. I give up kalau itu. Jadi lebih memungkinkan Kenapa kita harus jadi give up? juara. Di sini kita harus bukan runner up, kalau rank 2 kan diadu lagi. Menang kan lolos. Ya. Nggak harus dua-dua menang kan. Karena kita lihat contoh paling bagus itu U23 kita yang Olimpiade. Iya. Menang lolos, akhirnya sampai putaran terakhir kan. Harus ke Perancis segala. Sampai di Perancis. Artinya udah kena mental ya. Udah habis, udah kena mental. Dan ketemunya itu negara Afrika, negara South America. Yang kita nggak kenal yang pun secara ditanya. fisik jauh lebih kuat. Tapi kuat. Iya, secara fisik aja kita kalah. Saya nggak yakin. Kalau putaran kelima itu cuman yang ngarep aja lah kasarnya. Tapi peluang kita itu di putaran 4. Putaran kita peluang Weekend. kecil. Temperaturnya nggak jauh seperti Indonesia karena itu di Oktober dan kemungkinan main di malam. Kelembapannya jauh lebih kering, jauh lebih seperti Eropa daripada kita kan kesulitan dengan Ya, kelembapan 80-85% ini. Betul. Jadi itu nggak masalah. Rumputnya pasti lebih bagus, fasilitas pasti lebih bagus, tapi wasitnya semoga dari Jepang. Jadi hanya satu faktor yang membuat Iya. non teknik. Iya. Semoga dari Jepang lah, dari kalau perlu Korea Utara atau dari Thailand. Jadi putaran kelima itu bukan opsi ya, Coach ya. Karena pertama Berat. kena mental, kedua kemudian lawannya itu lebih berat. Karena dari benua federasi lainnya ya. Ya. Itu tingkat antar benua sudah itu. Dia udah antar benua. Dan I think motivasinya udah habis kalau udah sulit untuk Dan pastinya di-push. Perjalanan terlalu panjang. Terlalu panjang perjalanan, betul. Melelahkan. Artinya Coach Patrick Kluivert pasti menyadari hal ini sehingga pasti harus tampil maksimal, memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang dia punya untuk bisa unggul di putaran keempat. Ya, semoga. Menjadi saran dari Coach Justin adalah tadi berapa? 4
Ya 4-3-3 lah. Ya. Oke. Jangan main 3 back lah. Dan koreksi Susah kalau sekali bisa- main 3-4-3. kalau bisa- Dan menurunkan semua pemain diaspora? Memaksimalkan? Enggak perlu. Nggak perlu juga? Enggak perlu. Kalau ada Rizky Ridho Kambuaya main kayak gini, turunin mereka lah. Iya bagus mereka. Kita bisa nikmati permainannya dan technically bagus. Tapi kan kita nggak tahu menjelang sana siapa yang fit. Ah iya. Oh iya. Siapa yang cedera? Karena di bulan Oktober juga mereka sudah mulai main di klub masing-masing ya? Ya, ya. Enggak, bulan Juli udah latihan di klub masing-masing. Udah latihan, Agustus sudah kompetisi. Semua udah bergulir, cuman kita nggak tahu kan siapa yang fit, siapa yang lagi on fire di klubnya, nggak tahu juga. Itu tugas pelatih untuk ngelihat lu di klub lu main jadi cadangan atau enggak, atau starter atau kan kita nggak tahu. Coach, saya masih terganggu dengan pertandingan melawan Jepang. Ya. Kan mestinya kan kita sudah tahu mengubah taktik di babak kedua setelah hasil babak pertama begitu. Ya. Di mana posisi orang seperti Alex Pastor atau siapapun lah tim pelatih yang bisa menyampaikan input kepada Patrick Kluivert. Gini. Ini semua setelah pertandingan. Ya. Setelah pertandingan selesai. Ya, post factum. Ya. Jadi setelah kejadian. Itu kita lebih gampang mengkritik. Ya kan? Itu lebih gampang mengkritik. Saya rasa Pastor dan kawan-kawan, makanya saya selalu mengatakan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Bukan hanya Patrick. Iya. Pada saat menang dan pada saat kalah. Saya rasa mereka sudah memberikan instruksi, cuman sangat sulit dijalankan oleh pemain kita karena lawannya terlalu canggih. Sesimpel itu. Coach, kalau tadi Coach sempat menyinggung soal bagaimana timnas kita bermain bagus ya pada saat melawan China. Ya. Kemudian, tapi hanya menghasilkan 1 gol. Ya, Artinya ada yang masalah dengan finishing dari para pemain ini ya? Betul. Itu pun saya sempat bicarakan sama Pak Erik juga. Pak Erik tanya, kira-kira gimana? Ya di depan Pak masalah kita. Sekarang bebannya ditanggung oleh Roman nih. Cuman pertanyaan kedua kan adalah, terus mau ambil siapa? Iya, perlu caranya gimana? Iya. Tetapi juga kan orang seperti Pak Erick Thohir kan nggak mungkin mencampuri urusan pelatihan. Betul. Saya ingat karena pernah kita juga sempat bahas. Karena pernah kita bicara waktu STY. Iya. Dia bilang saya sebetulnya kepingin dia punya strategi bermainnya begini, gitu. Tetapi kok STY ini mainnya bertahan terus. Iya. Tapi kan dia tidak, dia ngomong, saya nggak bisa campur. Iya, nggak bisa diintervensi. Itu kita juga sempat bahas. Kita nggak bisa intervensi Patrick Kluivert. Yang kita bisa adalah kita harap. Dan berdoa. Ya, dan berdoa bahwa Patrick Kluivert dan kawan-kawan sadar setelah melihat ini bahwa kita itu nggak bisa main 3-4-3 secara optimal. Tapi Patrick Kluivert mungkin melihat-lihat gak sih input, mungkin respons dari Semoga. media sosial? Iya, semoga. Karena semua pemain dan saya yakin sih lihat. Saya yakin lihat. Soal penonton kita, supporter. Ya. Apa yang kemudian bisa coach simpulkan setelah pertandingan Indonesia lawan Jepang? Ya luar biasa supporter kita. Benar-benar luar biasa. Cuman di sosmed kecewa. Tapi saya melihat respons netizen di sosmed itu jauh lebih positif daripada sebelumnya. Pasti ada segelintir yang nyalain pemain ini, nyalain pemain itu, nggak biarin aja, itu yang biasa lah. nyalain pelatih. Ya, tapi mayoritas itu jauh lebih positif, lebih paham lah bahwa memang kita kalah kelas, kalah kualitas. Dan apalagi di stadion, luar biasa yang di stadion. Itu kita butuhkan yang kamu tadi sebut pemain ke-12. Tapi itu penting. Tadi Bang Dong sebutkan banyak netizen yang menyalahkan pelatih sih, Coach. Emang kalau saya baca-baca juga mereka sampai nyinggung pena zamanku STY gitu. Itu cuman fans STY nggak bisa move on aja. Itu cuman fans STY nggak bisa move on. Cuman mereka nggak bisa protes terlalu keras karena kita sudah lolos. Iya. Dan kita dapat poinnya sama dalam 3 pertandingan dengan pelatih baru. Setengah dari pelatih sebelumnya. Kalau lihat sih supporter kita sebetulnya sudah mulai objektif. Sudah mulai objektif. Sudah mulai dewasa juga. Sudah mulai dewasa, udah mulai paham. Dan sekarang
toh kalah di GBK juga tetap menyanyikan lagu Ibu Sud. Ya, Sama. ya. Jadi kelihatannya penonton kita ada Penonton pun butuh proses, netizen pun butuh proses. dan mereka paham. Dan at the end of the day, saya selalu bilang, pemain they come and go. Pelatih mereka datang dan pergi. Ya. Ketua PSSI mereka datang dan pergi. Penonton. Exco datang dan pergi. Penonton datang dan pergi. Timnas stay. Timnas stay. Ini yang harus kita dukung, timnas. Bukan pemain pelatih bla 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 yang lain. Tapi timnas ini di sini ini yang kita dukung. Oke, terima kasih Coach untuk inspirasi dan semangatnya dan tentunya obrolannya hari ini. Jangan kapok, kita undang lagi nanti untuk yang ke-5 kalinya. Iya. Oke, Sobat NTV, pertandingan bola sudah berakhir. Memang bisa menang, bisa kalah. Dan kemarin kita sudah belajar dari Jepang. Nanti dipraktekkan ya di Timur Tengah. Semangat Garuda, saya Desmona Chandra. Dan saya Don Bosco Slamun. Kami pamit, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.